Saudaraku yang kekasih, sangat jelas bahwa sejak semula Tuhan mendesain hidup kita sungguh amat baik. Katakan amin. Ada 3 hal yang terjadi sejak semula. Kejadian 1 ayat 26-27, Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menjadikan kita berkuasa di bumi ini. Yang ketiga, Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. 3M ya. Ini yang terjadi sejak semula. Ini yang saya sebut great life. Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang sangat luar biasa. Tapi kemudian karena pilihan manusia, kehendak bebas manusia yang dipengaruhi oleh faktor jiwa, yaitu pikiran dan perasaan, dan ini yang terjadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga terjadi, perhatikan, personality disorder. Perhatikan, personality disorder. Mulai terjadi gangguan kepribadian. Lebih tepatnya adalah kerusakan kepribadian. Tuhan menciptakan kita sejak awal sebagai pneumatikos, manusia rohani yang dikendalikan, dipimpin roh. Jiwa dan tubuh dipimpin oleh roh. Tetapi karena pemberontakan jiwa, maka manusia yang tadinya pneumatikos menjadi psusikos. Yang tadinya spiritual man menjadi carnal man, ya, dikuasai dan dipimpin oleh kedagingannya. Dan yang mengendalikan kehidupan diri manusia adalah soul. Solusinya apa? Solusinya adalah percaya kepada Injil. Solusinya adalah pertobatan. Lahir kembali. Itu adalah solusinya. Di mana oleh imanmu, Efesus 3:17, Kristus diam di dalam diriku. Kristus diam di dalam dirimu. By your faith, He dwell in your heart, in your life, in yourself. Oke, ini yang terjadi. Nah, tetapi perhatikan Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan tubuhmu. Nah, perhatikan ini. Saya menaruh sebuah ilustrasi yang kalau Anda coba menangkap secara rohani, ini dalam sekali artinya. Tadi beberapa pertanyaan sudah saya ajukan kepada Pak Dhani, dan Pak Dhani sudah memberikan beberapa jawaban. Tetapi sebetulnya jawaban kuncinya di sini. Bahwa kenapa orang yang kelihatannya bersemangat secara rohani, orang yang sudah mengalami pelepasan, juga sudah sering berdoa, melayani, tetapi kecewa sama Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan, murtad, berperilaku dosa, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Saya beritahu, karena orang itu masih hidup. Dia belum dipersembahkan secara total. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, ini yang terjadi ketika seseorang itu percaya kepada Injil, ketika seseorang itu bertobat, maka rohnya menjadi baru. Ya, rohnya sudah memiliki roh Tuhan, benih ilahi Zoe, yang tidak berbuat dosa. Tetapi di sini persoalannya, bahwa jiwa masih terus diperbaharui. Nah, sementara yang tadi, kalau saya punya pertanyaan tadi kepada Pak Dhani juga sudah memberi beberapa jawaban. Jawaban saya adalah begini, Pak Dhani. Masalahnya di sini, orang terlalu memperhatikan soal rohnya, tetapi mentelantarkan jiwanya. Saya ulangi, terlalu fokus memperhatikan spiritualnya, tetapi mentelantarkan faktor jiwa. Ya, saya harap saudara mulai nangkep nih poinnya. Ya. Sedangkan tubuh akan diselamatkan pada hari kebangkitan, pada waktu Yesus datang. Ya. Tubuh kita akan diperbarui dalam tubuh kemuliaan. Berarti saudaraku perhatikan, yang perlu mendapat saudara satu perhatian serius dari kita adalah pembaharuan jiwa kita. Saya ulangi, pembaharuan jiwa kita. Nah, bicara jiwa, disitulah ada EQ-nya, emotional quotient, kecerdasan emosinya, kecerdasan mentalitasnya. Di situ ada pikiran, dan kalau kita bicara pikiran, di situ ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar.
Dan pikiran sadar itu hanya mempengaruhi dan menentukan kehidupan kita, all aspect of our life, itu 8-10%. Selebihnya itu adalah faktor pikiran bawah sadar. Nah, kalau begitu kita perlu berurusan dengan pikiran bawah sadar. Nah, persoalannya begini, bahwa ketika kita menjadi begitu rohani yang sebetulnya akan berpengaruh langsung kepada pikiran bawah sadar kita, tetapi saudara-saudara, kebanyakan yang diisi adalah pikiran sadar, belum masuk ke pikiran bawah sadar, sehingga file-file yang terekam baik, rapi di pikiran bawah sadar itu belum dikeluarkan, masih ada di situ. Itu yang menjadi benteng-benteng di dalam diri kita. Aha, udah mulai dalam nih ya, pastikan Anda ikuti baik-baik. Nah, petunjuknya jelas, Roma 12 ayat 2, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka Anda harus perhatikan faktor jiwa. Nah, lihat, jelas sekali dikatakan Roma 12 ayat 2, dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi pikiran ini bukan area roh, tetapi area pikiran kita yang posisinya letaknya ada di otak kita. Ini yang harus mendapat perhatian, renewal of your mind. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal, dapat membedakan kehendak Allah. Perhatikan. Ada 3 level kehendak Allah. Baik, berkenan, sempurna. Semua agama ada di level 1, yaitu baik, normatif. Oke? Saya ulangi. Semua agama ada di level 1, semua baik, normatif. Nah, ini yang Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari orang beragama, kamu nggak berkenan, kamu nggak layak masuk kerajaan surga. Berarti kita harus naik level berapa? Level 2, Pak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dani. Nyala engkau daripada kau hai pembuat kejahatan. Nah, karena engkau tidak melakukan kehendakku. Perhatikan, aku tidak mengenal engkau dan engkau tidak melakukan kehendakku. Perhatikan, berarti saudaraku melakukan kehendak Tuhan itu nggak bisa hanya di level baik, karena di level baik itu level agamawi. Halo. Kita mesti lebih baik dari orang beragama, berarti kita mesti naik level 2, yaitu berkenan. Dan kita naik level yang ketiga, sempurna. Gimana caranya? Ya balik ke tadi petunjuknya, renewal of your mind, ya, renewal of your mind. Oke. Ini dia jawabannya. Sekarang saudara baca Roma 12 ayatnya yang ke-3. Roma 12 ayat ketiga dibilang begini, kamu tuh nggak usah memikirkan melampaui, ya terlalu berpikir macam-macam lah, atau berpikir yang menghayal, yang sia-sia. Ya, perhatikan di situ, kata berpikir muncul kurang lebih 3 kali di ayat 3 di Roma 12. Perhatikan, stressingnya di mana, emphasize-nya di mana, jiwa, betul nggak? Jelas. Dikatakan begini, berpikirlah begitu rupa sehingga, saya harap saudara lihat Alkitabmu ya, berpikir begitu rupa sehingga engkau menguasai diri di dalam apa? Segala hal, engkau dapat menguasai diri menurut ukuran iman. So perhatikan, ternyata ukuran iman yang mempengaruhi hidup kita, iman itu bicara area roh kita. Hei, ternyata ukuran iman itu harus dikendalikan oleh jiwa, berpikir begitu rupa. Halo. Wow, kalau saudara nangkap ini keren banget, saudara. Berpikir begitu rupa. Nah, kalau kata berpikir begitu rupa itu berarti begini, saudaraku. Ini cara berpikir yang saudara diset sedemikian rupa, ya kan? Dengan begitu teliti, dengan begitu cermat, dengan begitu sistematis, nggak sembarangan, nggak sembrono. Itu dia. Maka ternyata cara berpikir inilah yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Halo. Penguasaan diri ini bicara kecerdasan emosi. Oh yes.
Haleluya. Oke, saya berdoa Roh Kudus untuk membuat saudara ngikutin baik-baik, nangkap, memahami apa yang sedang saya bagikan. Ya, ada satu hukum yang berkata begini. Apa yang kita pikirkan terus-menerus dapat menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain begini. Apa yang orang terus-menerus pikirkan menjadi pikiran dominannya, maka kecenderungan orang itu adalah mewujudkan yang dia pikirkan. Betul? Ada contoh nggak di Alkitab? Ada. Ayub berkata, tadi disinggung oleh Pak Dhani. Apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Apa yang aku khawatirkan itu yang mendatangi aku. Perhatikan. Ternyata apa yang dipikirkan terus-menerus terjadi. Aha. So be careful with your thoughts. Kita harus berpikir begitu rupa. Come on. Iya kan? Amsal jelas bilang begini. Sebagaimana orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Atau dengan kata lain begini. Siapa seseorang itu dan menjadi siapa orang itu ditentukan oleh apa yang dia pikirkan dalam dirinya. So, our thoughts is so powerful, right? Pikiran kita itu sangat powerful. Itulah sebabnya jelas dikatakan berpikir begitu rupa. Come on, man. Aha, ini basic sekali. So basic. Tapi kalau kita fail basic ini, maka ibarat dasar dari bangunan kita, rumahnya bakal roboh. Kalau kita udah dasarnya keliru, dasarnya nggak kuat dan rapuh. Oke, saya gambarkan begini. Oh, Bapak Ibu, malam ini sangat diberkati ya. Perhatikan Bapak Ibu. Otak kita itu ibarat inkubator, tempat pengeraman butir telur. Nah, ada begitu banyak sekali jenis butir telur atau macam-macam telur di dunia ini. Betul? Ada telur ular, ada telur itik, ada telur bebek, ada telur buaya, ada telur burung unta. Nah, di sini hanya dua gambar. Ada telur ayam, ada telur bebek. Kalau telur bebek saudara taruh atau telur ayam saudara taruh di inkubatornya, maka netasnya ayam. Betul nggak? Kalau saudara taruh telur krokodil, buaya, maka yang netasnya, yang keluar, yang muncul, ya buaya. Nggak mungkin saudara taruh telur buaya, yang muncul ayam. Jelas? Nah, perhatikan. Tempat pengeraman itu, otak saya sebut sebagai tempat pengeraman, inkubator. Lalu pikiran itu seperti telurnya. Saya ulangi, pikiran itu seperti telurnya. Oke? Nah, telur apa yang Anda taruh di dalam inkubator? Kalau Anda taruh telur buaya, maka keluar buaya. Perhatikan. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi pikirkanlah. Hei Bapak Ibu, perhatikan kata pikirkanlah. Ini berurusan bukan dengan roh, tapi jiwa. Kenapa? Karena jiwa ini menentukan kecerdasan spiritual Anda. Jiwa menentukan kecerdasan emosional Anda. Jiwa menentukan kecerdasan sikap Anda. Jiwa menentukan kecerdasan leadership Anda. Aha, jangan dibalik. Ternyata saudara, survei membuktikan tadi dari tanya jawab, orang yang tinggi kecerdasan ya, spiritual tidak otomatis berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Saya ulangi. Orang yang tinggi kecerdasan spiritual tidak otomatis berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Yang setuju katakan amin, atau lambaikan tangan, atau apalah. Atau berikan jempol. Oke ya. Nah, Filipi 4:8 berkata begini. Pikirkanlah semua yang baik. Apa yang baik? Yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, dan seterusnya. Artinya semua yang baik. Pikirkan. Nah, Anda bayangkan telurnya ada tulisan kesehatan. Itu yang Anda taruh, itu yang Anda pikirkan. Siang dan malam, aku sehat. Aku pribadi yang sehat. Anda bisa bayangkan sampai usia 70 Anda sehat. Anda bisa bayangkan wajah Anda ceria, cheerful, kemanapun Anda bisa khotbah melayani dengan tubuh yang sehat. Saya beritahu, ketika itu yang menjadi pikiran dominan Anda, maka itu yang akan Anda dapatkan, itu yang akan ditetaskan dalam hidup Anda. Yang mengerti dan yang setuju katakan amin. Sesederhana itu Bapak Ibu.
Nah, tapi sebaliknya, kalau telur busuk yang Anda rami, telur itu namanya apa? Telur kemalangan, telur sakit penyakit. Seperti tadi Ayub yang Ayub pikirkan. Waduh, nanti kalau besok-besok harta kekayaanku diambil orang gimana ya? Rumahku kebakaran gimana ya? Sapi domba semuanya dicuri orang gimana ya? Waduh, itu yang dia pikirkan, Jadi nggak jadi, saudara. Nah, ini saya harap saudara sampai di sini mulai semakin ngerti. Powerful thoughts kita, powerful, so be careful. Berpikirlah begitu rupa, ya, oke. Pikiran saya ibaratkan dengan apa? Benih. Kalau saudara nabur benih jagung, saudara tuai jagung. Saudara nabur benih mangga, saudara tuai mangga. Iya kan? Benih ini saya ibaratkan sebagai pikiran. Sedangkan otak kita adalah tanahnya. Apa yang Anda tabur di otakmu itu, buah pikiran, benih pikiran apa yang Anda tabur di otakmu itu, itulah yang nanti bakal Anda tuai. Halo? Berpikirlah begitu rupa. Ya, pastikan yang ada dalam pikiran kita tuh golden thoughts. Pikiran-pikiran emas. Ya. Pikiran-pikiran kemuliaan, pikiran-pikiran kemenangan, pikiran-pikiran kesehatan. Itu. Dahsyat, saudara, dahsyat. 2 Korintus 10 ayat 45. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, garis bawahi kata benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Perhatikan itu. Keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Ya. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terima kasih Pak Sevanya yang memberi komentar. Saya dari Kuala Lumpur ya. Saya memang beberapa kali menjadi pembicara utama untuk Youth Conference seluruh Semenanjung Malaysia. Ada ribuan orang yang hadir, anak-anak muda yang saya latih lengkapi beberapa hari di Youth Conference. Terima kasih Pak Sevanya. Rupanya ingat saya, maaf. Saya lupa Bapak ya. Ibu okay. Sevanya. Ya Pak Dani? Ibu. Oh, Ibu Sevanya, maaf. Oke. Benteng-benteng itu amplified berkata argumen, teori, penalaran, keangkuhan, kesombongan yang menentang kebenaran, atau pengetahuan tentang Allah. Ini benteng-benteng. Benteng-benteng yang berikut adalah apa? Sisi gelap. Wow, dan saya beritahu, banyak hamba Tuhan mungkin menang di yang pertama, argumen, teori. Mereka flow with God, just bodoh-bodoh sama Tuhan, surrender to God, oke? Tetapi saya pelajari, saya amati dalam riset saya, bahwa kebanyakan adalah masalah sisi gelap, dark side. Sisi gelap ini yang banyak belum diselesaikan. Dan perhatikan, kenapa tiba-tiba seseorang jatuh? Tadi saya sudah mulai jatuh, bunuh diri, macam-macam. Kenapa tiba-tiba berperilaku begitu? Kenapa? Karena faktor sisi gelap yang belum diterangi. Dan sisi gelap ini begitu tipis dengan kemilau dari berbagai pelayanan, karisma, daya. Wah, ini yang membuat kita tidak sanggup atau tidak peka melihat sisi gelap di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita sudah terjebak di dalam mindset anugerah kebablasan atau hyper grace. Wah, udah lebih sulit melihat lagi. Ya. Jadi kuncinya adalah metanoia Bapak Ibu. Bagaimana Anda mengenai shifting? Metanoia dari Roma 7:8. Susikos kapnumatikos. Ini harus terjadi. Ya, metanoia di sini. Bagaimana caranya? Tentu malam ini saya nggak bisa jelaskan semuanya. Silakan kalau Anda mau belajar lebih sungguh, daftarkan diri Anda untuk ikut kelas-kelas saya selanjutnya. Nah, ini solusinya. Saya akhiri dengan solusi praktis Bapak Ibu. Karena untuk pendalamannya, implementasinya, terapi-terapinya nggak malam ini. Saudara, solusinya di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Nanti pulang saudara baca,
saudara baca Kolose 3 dan Kolose 4. Kalau saudara baca Kolose 3 dan 4, semuanya bicara mengenai gaya hidup kekristenan. Betul nggak? Matikanlah dirimu segala yang duniawi, percabulan, keserakahan, penyembahan, kebencian, kemarahan, kepahitan, jadi orang lemah lembut, murah hati, dan seterusnya. Jadilah pernikahan yang baik. Semua ada di situ. Padat berisi, bukan lagi itu padat berisi. Istilah Pak Dhani itu, padat berisi. Tetapi itu tidak mudah dilakukan, Bapak Ibu. Ternyata tidak mudah. Lalu gimana caranya? Ternyata ada petunjuknya. Bapak Ibu jangan langsung lompat ke Kolose 3 ayat yang kelima. Jadi matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Jangan. Saudara nanti bingung gak dapat petunjuknya. Karena gimana caranya? Petunjuknya di ayat 1 dan 2, brother and sister. Kalau hidupmu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti perlu ngalamin apa dulu Bapak Ibu? Kematian. Kalau hidupmu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dua hal. Ini solusinya Bapak Ibu. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Haleluya. Nah, ini dua hal yang saudaraku kita perlu lakukan, saudara. Carilah, pikirkanlah. Ya. Berarti apa? Carilah hal surgawi. Pikirkanlah hal surgawi. Carilah Kristus. Pikirkanlah Kristus. Ya. Saudara, kalau kita berpikir surga, berpikir apa sih? Semua yang sungguh amat baik. Amin. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, hidup yang bersemangat, penuh pengharapan. Saya coba ingat-ingat ya, kapan saya pernah kecewa sama Tuhan ya? Kok kayaknya sulit saya jumpai. Jadi saya bingung, orang kecewa sama Tuhan juga saya bingung. Saya ingat-ingat ya, kapan ya saya mikir mundur dari Tuhan ya? Terus terang, saya bingung. Karena saya nggak pernah mikir mundur dari Tuhan tuh. Setiap hari yang ada di hati saya dan pikiran saya adalah begini. Tuhan, hari ini aku mau lebih baik lagi dong Tuhan. Aku mau jadi ayah yang lebih baik today. Better dad today and better husband today, God. Today I want to be better pastor today. Better man today. Jadi saya bingung kalau orang up and down, jatuh bangun, mundur-mundur. Sebentar murtad, sebentar bangun lagi, sebentar kegelapan, sebentar masuk terang. Saya bingung, saudara. Kalau sudah bilang saya punya sisi gelap, saya masih punya sisi gelap yang terus di dalam proses-proses ini saya selesaikan satu-satu. Wow, ini rahasianya. Nanti saudara dibukakan di kelas-kelas saya ya. Kalau memang saudara tertarik berminat, kalau nggak apa-apa. Jadi itu surga. Yang kedua, berpikir mengenai Kristus. Catat ini, berpikir mengenai Kristus apa yang kita pikirkan. Yang pertama, berpikir mengenai Kristus berarti yang saudara pikirkan adalah siapa itu Kristus, pribadinya, sifat-sifatnya. Oh, dia Tuhan yang maha kasih, dia Tuhan yang maha baik, dia Tuhan yang maha ajaib, oh dia Tuhan yang lemah lembut. Ini yang jadi pikiran saudara. Ketika itu yang saudara pikirkan, bukan kata di hukum tadi itu berkata, apa yang kita pikirkan terus-menerus akan terwujud. Jadi ketika kita pikirkan terus-menerus bahwa Kristus sang lemah lembut, bukankah kita akan menjadi orang lemah lembut? Aha. Nanti saya latih saudara. Kalau saudara berusaha, saudara bakal gagal. Ada caranya saudara. Bagaimana saudara menghasilkan buah. Yang kedua, berpikir mengenai Kristus, yaitu berpikir mengenai apa, saudara? Berpikir mengenai visi. Apa sih yang Yesus mau kerjakan di muka bumi ini? Apa yang dia mau wujudkan? Matius 6 ayat 10. Itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Maka itu yang akan menjadi sikap perilaku kita. Itu akan menjadi tindakan-tindakan kita. Action kita adalah actionnya kingdom. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang kita pikirkan ketika kita berpikir mengenai Kristus? Kristus, apa yang engkau mau aku lakukan? Nah, itu dia, saudara. Ini tadi disinggung oleh brother saya Pak Dhani yang saya hormati. Matius 7, aku tidak mengenal engkau. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan masuk surga.
tetapi yang melakukan kehendak-Ku. Nah, catat baik, Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia. Perhatikan, makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya. That's it. Kalau kita pikirkan mengenai Yesus, berarti yang kita pikirkan adalah, Tuhan, apa kehendak-Mu yang harus aku lakukan? Jelas. Nah, inilah cara Yesus membangun keintiman dengan Tuhan ketika Dia ginosko dengan Bapaknya. Maka ini yang Dia lakukan. Dikatakan Yesus hanya melakukan apa yang Dia lihat Bapa lakukan, dan Yesus hanya mengatakan apa yang didengar Bapa katakan. Nanti saya akan latih saudara caranya gimana. Ya. So, silakan saudara, nanti PR buat saudara, ada kolom saudara taruh surga di sebelah, Kristus di sebelah. Kalau saudara pikirkan surga, hal-hal apa yang Anda pikirkan? Kalau saudara pikirkan Kristus, hal-hal apa yang Anda pikirkan? Ya, itu biarlah menjadi pikiran dominan Anda. Perhatikan apa yang Anda dan saya pikirkan, itulah telur yang Anda tetaskan. Haleluya. Apa yang Anda pikirkan, itulah benih yang akan Anda tuai. Buah apa yang akan Anda hasilkan. Betul? Apa yang Anda pikirkan menentukan kehidupan Anda. Oke. So ini rahasianya. Saya akan ngajarin saudara bagaimana caranya Christ lives in me. Bagaimana Kristus tinggal di dalam aku. Kenapa banyak orang jatuh bangun gagal terus menerus? Karena dia terima Yesusnya kapan? 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Hari ini dia lupa Kristusnya ada di mana. Harusnya kita mengalami Kristus setiap hari. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Inilah rahasianya. Nanti saya akan bukakan pada saudara. Saya akan latih saudara bagaimana saudara membangun ginosko. Bagaimana saudara membangun ginosko dengan firman. Yaitu 3 level. Bagaimana saudara membangun ginosko, persekutuan yang intim layaknya suami dan istri sehingga menghasilkan buah keintiman itu. Ketika ada keintiman, ada buah yang dihasilkan. Perhatikan bahwa benih ilahi itu dipakai dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan Yunaninya itu adalah God's sperm, divine sperm, benih ilahi atau sperma ilahi. Perhatikan, ini bicara saudaraku satu konsep keintiman, bahwa ketika ada dalam keintiman itu akan terjadi. Kenapa nggak ada buah roh dalam kehidupan orang? Sebab nggak ada persekutuan roh. Anda boleh nangis, Anda bahkan boleh berbahasa roh. Tapi kalau nggak ada persekutuan roh dengan firman, saya beritahu, tidak ada divine sperm dan tidak ada buah. Saudara, banyak orang sekedar baca Alkitab, tetapi dia tidak mengalami perjumpaan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dhani, setuju banget. Karena ada 3 level, Pak. Grafe, seseorang mengalami perjumpaan dengan yang tertulis. Kemudian seseorang mengalami perjumpaan dengan logos, firman yang hidup. Kemudian seseorang harus mendapatkan rema. Dari situ mendapatkan understanding, ada pengertian, kemudian melakukan. Haleluya. Nah ini akan saya latih. Ini nggak bisa dibagikan di seminar. Harus ada di workshop. Saudara akan dilatih caranya. Bagaimana mengalami P1, pengetahuan. P2, pengalaman. P3, pewahyuan.